Beramal. Suara selesai. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Bersama dalam keadaan yang sehat, kuat, semua diberkati dengan kekuatan kesehatan, boleh ada di sekolah. Saat ini kita sudah masuk pada mata pelajaran matematika peminatan jam ke-3-4. Nah, ada satu hal yang perlu orang mau buat, yang akan kita buat saat ini dalam rangka untuk supaya orang punya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ini boleh berjalan dengan baik. Nah, apa yang orang buat? Kita akan buat apa yang namanya kesepakatan kelas. Ya, jadi nantinya kita akan buat kesepakatan kelas yang orang kasih nama kesepakatan kelas 12 IPA 4. Boleh? Nah, bagaimana caranya membuat kesepakatan kelas? Jadi, nah sebelum kita buat kesepakatan kelas, mau dijelaskan dulu apa itu sebenarnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan kita semua siswa yang ada di kelas itu secara bersama-sama untuk dilaksanakan di kelas ya, oleh seluruh siswa dan guru dalam rangka untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar dan suasana kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, bermanfaat bagi siswa maupun bagi guru. Jadi itu yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini juga berguna ke depan dalam rangka untuk membangun budaya positif. Tahu budaya positif? Budaya positif di kelas dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana itu budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkembang ya berdasarkan logika, etika, estetika. Dan itu kalau dia berkembang dan berjalan dengan baik, maka akan terbentuk satu namanya kebudayaan. Nah, kebudayaan itulah yang orang harapkan itu boleh terbentuk di kelas. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk atau menyusun kesepakatan kelas? Yaitu dengan masing-masing siswa menyampaikan usul, saran, dan nantinya sekretaris kelas akan mencatat. Mana sekretaris kelas? Ya, jadi sekretaris kelas catat semua usul, saran dari teman-teman termasuk guru, dan nantinya itu akan dicetak di baliho, biar baliho kecil, dan akan ditempel di kelas. Dan di bawah kesepakatan kelas itu nanti ditulis nama-nama siswa, seluruh siswa yang ada di sini tulis nama-namanya, termasuk guru yang mengajar boleh diisi situ. Kemudian diminta untuk menandatangani kesepakatan kelas. Boleh? Boleh toh? Ya, ini dalam rangka untuk membangun budaya di kelas. Nah, oleh karena itu saat ini silakan masing-masing siswa memberikan usul. Usul berkaitan dengan apa? Cara belajar bagaimana? Cara juga siswa belajar, cara guru menyampaikan pelajaran, cara berpakaian, cara bertutur kata, bersikap, berkaitan dengan kebersihan, dengan yang lain-lainnya, berkaitan dengan supaya orang di kelas ini boleh belajar dengan baik. Yang ada gangguan-gangguan. Kalau gangguan itu dari luar itu ya
kadang orang bisa. Tapi kalau gangguan dari dalam kan merusak kegiatan belajar mengajar. Misalkan ada siswa sebentar belajar, ada siswa yang bercakap-cakap sampai mengganggu situasi belajar, atau sementara belajar siswa yang keluar masuk sampai mengganggu konsentrasi siswa lain untuk belajar. Ya, kalau dari dalam sangat disayangkan, tapi kalau luar kan kadang-kadang itu kurang bisa kendalikan. Ada olahraga tuh, ya ada olahraga. Tapi yang penting orang di kelas ini orang boleh ciptakan itu suasana yang menyenangkan. Silakan, saya ingin kalian masing-masing menyampaikan usul. Ya, nanti sekretaris kelas catat. Dan ketika kamu menyampaikan usul, saya mau rekam. Ya, Bapak merekam. Ya, Bapak kasih contoh. Sementara belajar tidak ada siswa yang makan. Ini perlu disepakati. Ya, perlu disepakati. Jadi sementara belajar tidak ada siswa yang makan. Tulis. Itu dari saya. Ya. Jadi saya minta satu siswa satu. Silakan. Silakan. Yang lain sudah, yang kelas lain sudah, Bapak sudah buat. Ya, mungkin kalian belum. Silakan coba. Ini ada? Ya, nantinya kan ketika kita belajar, kita harus mampu untuk tingkatkan itu karakter berani, ya, keberanian untuk menyampaikan pendapat, usul atau saran. Di mana orang belajar ya di kelas, silakan. Ada? Di bagian sini ada yang ada? Silakan sebut namanya dan jadi nanti sekretaris kelas tulis nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Yuda, dan saat ini saya akan mengusulkan yang ingin saya sepakati dalam kelas ini. Setiap guru pelajaran yang mengajar lebih baik untuk menjelaskan materi tersebut secara rinci sampai siswa paham. Karena ada beberapa siswa yang kurang dapat menerima materi dari berbagai media seperti buku dan internet. Terima kasih. Kata bagus. Yang lain? Yang lain silakan. Kalian berdua? Silakan. Ada? Jadi Bapak mau arahkan lagi. Jadi coba orang pikirkan selama ini ketika orang belajar, hal-hal apa yang menjadi kendala bagi kamu sehingga kamu tidak bisa belajar dengan baik, ya, sehingga kamu tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, sehingga suasana kelas menjadi tidak baik. Coba kamu pikirkan. Sudah 3 tahun kan mungkin tidak ada itu. Banyak kan? Sudah 3 tahun. Tinggal kamu memformulasikan dalam bentuk kalimat. Silakan. Ada? Ya. Baru satu? Yang lain belum? Mana yang lain? Ya, jangan malu-malu. Orang mulai tingkatkan atau kembangkan itu kemampuan kemampuan keberanian
kemampuan berbicara di kelas. Toh, kalau sudah di masyarakat kan, kalau kamu sudah punya kemampuan itu, kalian mudah untuk menyesuaikan diri. Silakan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Nadia Mamang. Usul saya yaitu tidak boleh berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Ya, jadi saat pelajaran atau guru menjelaskan, siswa tidak bercakap. Tulis, itu inti. Jadi saat guru menjelaskan, siswa tidak bercakap atau mengerjakan hal yang lain. Tulis. Yang lain, kalau belum ada Bapak lagi tambah. Tulis ya. Sementara belajar mata pelajaran tertentu, tidak boleh mengerjakan pekerjaan mata pelajaran yang lain. Tulis. Jadi sementara belajar mata pelajaran tertentu, mata pelajaran apa saja itu, tidak boleh mengerjakan pekerjaan untuk mata pelajaran yang lain. Jadi misalkan kalau belajar matematika tidak boleh mengerjakan pekerjaan bahasa Indonesia, seni dan sebagainya. Toh harus disepakati. Yang lain, ya kan? Kalau belum ada lagi Bapak mau tambah, Bapak banyak. Kamu ya silakan. Tunggu, pulang. Ini kabar. Ya silakan. Saya Sevinia Adini Pakaya ingin mengusulkan kalau lagi belajar tidak ada siswa maupun siswi yang tidur di dalam kelas. Bagus. Jadi sementara belajar di kelas tidak ada yang tidur. Ya. Tidak ada yang tidur. Tulis. Masih ada? Jadi kamu pikirkan misalkan apa tindakan guru, apa yang menyebabkan sampai kamu merasa tidak nyaman. Tuh, saya sampaikan. Kalau tidak ada Bapak mau tambah. Ya, tambah poin. Masih ada? Ya, tambah ya. Sementara kegiatan belajar tidak ada siswa yang keluar masuk kelas. Keluar masuk kelas artinya dia izin. Kong beberapa menit kemudian atau setengah jam kemudian izin lagi. Tidak seperti itu. Jadi kalau memang ingin izin ya ke toilet, ya ke toilet. Boleh. Ada lagi? Silakan. Di bagian sini belum ada perwakilan. Silakan. Berkaitan dengan guru terserah. Silakan. Berkaitan dengan guru. Ada? Silakan. Siapa? Iya. Belajar mengumumkan pendapat. Silakan. Berdiri. Kemudian sampaikan nama dan hadap kamera. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rasul. Kuat-kuat. Saya Muhammad Fadil Rasul. Saya akan menyampaikan sebuah usulan, yaitu karena sudah mulai pulang jam 3 sore atau full day, dimohon agar guru tidak memberikan tugas secara berlebihan. Ya. Ya. Jadi usul dari teman, guru tidak memberikan tugas berlebihan atau terlalu banyak. Ya. Ya, tulis.
Kalau bapak jangan kasih tugas, Anda. Tapi tugas itu dikerjakan di kelas. Setelah lewat itu bapak Sonyanda akan mau periksa, nak perlu dimasukkan lagi. Jadi siapa yang dimasukkan di kelas itu yang bapak periksa dan itu yang diberi nilai. Yang lain yang akan masuk sesudah itu tidak akan dinilai, ya, begitu. Jadi nak membuat tugas-tugas di rumah enggak? Silakan. Yang lain masih ada? Masih ada? Berkaitan dengan disiplin, berpakaian, silakan ada? Ini ada. Kalau enggak, bapak lagi mau tambah. Sementara di lingkungan sekolah ini seumum ini, apalagi dalam kelas, ya. Siswa harus berpakaian dengan rapi. Ya, rapi. Rapi artinya bahwa itu baju laki-laki di dalam, tahu? Begitu juga dengan penampilan rambut, sepatu dan sebagainya, ya. Jadi harus pakaian rapi. Yang lain dalam kaitan dengan kebersihan, silakan. Perkenalkan, nama saya Teresia Asa. Usul saya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, pastikan kelas sudah dibersihkan. Iya, tulis. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar, kelas dalam keadaan bersih. Itu artinya bahwa itu petugas sebuah kebersihan terlebih dahulu, ya. Jangan nanti semua belajar, jam waktu belajar baru bikin kebersihan. Nanti mau lihat itu, ya. Jadi diusahakan kok supaya kelas bersih. Sebelum pulang semua bersih itu petugas besok. Supaya waktu kamu sini sudah penyenak lagi mau bersih karena semua masuk belajar. Ya. Jadi tambah itu ya tambah. Jadi sebelum pulang petugas kebersihan untuk besok sudah melaksanakan kebersihan. Ya, supaya nyanak lemo tunggu ini kalau kamu terlambat datang ya. Petugas kebersihan terlambat lagi belajar. Oke, masih ada? Masih ada? Ya, itu dulu sementara. Yang penting terang so ada. Nantinya apa yang kita buat ini kan kesepakatan bersama. Itu nama-nama siswa di kelas ini ditulis, ya. Kemudian nanti akan menandatangani. Baik siswa, wali kelas, guru, nanti suruh tanda tangan. Makanya ini orang mau cetak di baliho. Ya, mungkin seukuran ya setengah kali 1 meter boleh orang terus itu. Tapi sebelum dicetak, nanti kasih lihat lupa Pak Guru mau cetak apa dia punya kalimat so baik atau belum. Orang buat kalimat lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami, ya. Dan nanti ini kamu cetak kalau kamu akan backing struktur. Atau jadi kalau kan sebentar ada penataan kelas atau backing struktur kelas, cetak di baliho ini. Tambahkan ini, ya. DP judul kesepakatan kelas 12 IPA 4. Itu tulis semua apa di poin-poin. Nggak usah pakai angka 1, 2, 3, pakai poin-poin jo. Pakai titik atau pakai garis. Karena itu poin-poin itu sama sederajat. Jadi kalau poin 1 kadang-kadang satu paling penting enggak. Jadi sederajat, pakai poin-poin. Kemudian ada ruang di bawah di mana siswa tanda tangan. Jadi kasih kosong boleh atau boleh cetak. Kemudian tinggal tanda tangan atau boleh tanda tangan kalau tulis nama di bawah. Boleh, terserah. Ya, begitu. Boleh. Boleh toh? Kamu backing toh? Ya, ini kok dalam rangka untuk orang membangun orang punya budaya di kelas supaya orang belajar itu dengan baik. Ini juga untuk kamu, bukan untuk Bapak, untuk kalian semua. Ya. Dengan begini kamu akan terbiasa. Kalau misalkan kamu sudah terbiasa lihat sampah di kelas diangkat, dibuang, akan terbiasa juga di rumah seperti itu. Ya, orang terbiasa menghormati, menghargai orang lain yang sementara bicara. Di dunia kerja dan di dunia masyarakat kamu juga akan terbiasa seperti itu. Makanya belajar di sekolah.
Jadi nanti kalau perlu ada yang kamu perlu tambahkan, silakan tambahkan di sini. Sekalipun yang tidak dibicarakan di sini boleh tambahkan. Yang penting itu dalam rangka untuk membangun suasana kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, bermanfaat bagi kamu untuk belajar. Ya, boleh? Ya. Oke.